Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini saya ingin membahas saham yang akan menjadi perhatian kita besok pagi ya. Yang sebelum ke saham, saya ingin review dulu mengenai indeks ya. Indeks sesuai dengan perkiraan minggu kemarin, koreksi ABC sudah jalan ya. A udah jalan, B udah terbentuk. Kemudian C. C ini biasanya lebih panjang dibanding A ya. Kalau Anda bayangkan A-nya itu kan candlenya 3 dan panjang-panjang ya. Kemudian yang B candlenya cuma 2, candle hijau sama candle merah ya, angkat ke atas. Dan hari Senin kemarin candle merah muncul lagi ya. Jadi candle merah hari Senin ini adalah awal dari wave C ya. Dan perkiraan saya wave C ini bakal lebih panjang dari wave A ya. Kalau wave A ini kan kalau dihitung dari 6.250 lah ya. 6.250 ya. Sampai ke 6.000-an ya. Berarti 200 poin ya. Sekitar 200 poin. A ini berarti C ini kemungkinan lebih dari 200 poin ya. Jadi kalau sekarang 600 berapa ini 6.000 dari A-nya itu 6.150, berarti kalau tambah 200 poin mungkin sekitar 6.350 dikurangi ya 200 poin berarti sekitar 6.050 ya, 6.050. Oh enggak, 5.950 ya, 5.950. Jadi kemungkinan dia akan bergerak di sekitar 6.000-an ke bawah ini kelihatannya ya, yang wave C ini. Mungkin biasanya sih resistnya di 6.000, tapi biasanya kadang-kadang bandar melewatkan sampai 59 atau 5880 ya untuk mengusir trader ya. Dan gejala ini sudah kita lihat di list distribusi yang merah ya, yang saya kirim tidak boleh di tradingkan, itu rata-rata ARB semua. Dan kemungkinan kalau list itu ARB lagi itu bisa jatuh di bawah 6.000 ya, mungkin 59-an ya. Jadi harus hati-hati ya. Jadi besok mungkin peluangnya hanya untuk saham yang gorengan sama saham bukan defensif ya istilahnya ya, saham anomali ya. Jadi saham anomali biasanya kalau hari-hari kerjipit, hari-hari libur bursa mepet, mau lebaran, mau libur panjang, itu biasanya saham-saham istilah anomali ya. Biasanya sih grup-grupnya MNC biasanya, kalau nggak MNCN BMTR ya. Dulu sih biasanya begitu ya. Ada juga dulu grupnya Lipo, tapi sekarang kelihatannya Lipo jarang lagi yang seperti itu ya. Jadi kemungkinan itu yang aja main. Jadi karena kita udah ada posisi di MNCN, besok perhatikan kalau situasinya tidak memungkinkan untuk naik lebih ke atas, dia tertahan. Kalaupun cuannya sedikit boleh diambil dulu, karena situasinya wave C ini kelihatan masih akan panjang ke bawah ya. Yang penting cuan langsung jual dulu. Harusnya sih udah cuan, kemarin kan belinya agak di bawah ya. Kemudian kita juga harus perhatikan regional ya. Saya baru cek regional malam ini, Asia merah semua ya. Kemudian Eropa juga nggak terlalu tebal ya. Kemudian nggak tahu nih penutupan do malam ini seperti apa ya. Mudah-mudahan nggak terlalu parah ya, biar nggak keseret ya besok ya. Tapi sebenarnya kalau buat kita sih nggak terlalu pengaruh, karena list-list yang kita kirimkan yang sudah dimasukin bandar ya. Jadi kalau bandar itu ada di dalam, biasanya jatuh pun nggak terlalu jauh ya. Justru kadang-kadang saat-saat begitulah kita mengambil keuntungan yang lebih maksimal ya. Jadi besok kalau ada list yang saya kirim malam ini nanti bisa diperhatikan, nanti dibeli pada saat jatuh cepat bawah langsung dibeli ya, mantul langsung dijual. Nah, kemudian saham yang MNCN ya, MNCN saya bahas dulu ya, karena MNCN kan kemarin belum
Setelah kenaikan minggu kemarin kan sebenarnya ada pernah juga di sini, cuma nggak sebar saya, cuma dapat sedikit ya MNCN ini ketika kita beli di sekitar 820-an ya. Mungkin ada juga yang kemarin ngambil di bawah 800 ya, 790 ke bawah ya. Mantul ke atas. Ini sekarang dia ya udah berbalik arah ini karena udah terbentuk huruf W ya. Kalau dari pattern ini Anda lihat W-nya nggak sempurna memang ya, tapi ini sudah menunjukkan bahwa huruf W udah terbentuk ya. Walaupun kakinya agak jomplang, nggak sama tinggi rendahnya 780 sama berapa ini 800 ya kakinya di situ. Sekarang dia sudah berbalik arah masuk wave 1 2 3 ya. Sekarang wave 3 ya. Jadi kemungkinan sih kalau dari teori elliott wave masih naik ini kemungkinan. Cuma walaupun begitu karena situasi pasar tidak kita bisa prediksi ya harus gunakan stop loss ya. Jadi jangan sampai lolos stop lossnya karena situasi pasar lagi nggak bagus ya. Kemudian besok kalau misalkan dia langsung turun ke merah, usahakan posisi stop loss untuk 1 menit 2 menit boleh dilepas dulu ya, 1 menit 2 menitnya, karena biasanya kadang-kadang situasi market begini digunakan pander sebagai memanfaatkan situasi, menurunkan harga ke bawah untuk mengusir trader dengan menyapu stop loss ya. Jadi kalau Anda mau boleh dilepas dulu 1 menit 2 menit ketika pembukaan, nanti setelah setelah udah mulai stabil pasang lagi ya. Kita hanya untuk menghindari penyapuan stop loss aja ya. Kemudian kalau dari segi volume sebenarnya udah bagus ini. Anda lihat volumenya ada 3 ya, volume justru bukan 3 ya, 4 ya, volume hijau lebih banyak dibanding volume merah yang merah ya. Ini artinya bandar sudah full tank ini, jadi tinggal ngangkat harga ke atas ya. Jadi pantau ini nggak boleh lepas ya, harus dipantau. Nanti boleh dijual, boleh di 890 atau 900 juga boleh ya MNCN ini. Tapi kalau misalkan Anda takut dengan situasi sekarang, boleh juga kalau 1-2% naik besok pagi boleh dijual juga, tergantung selera ya kalau untuk TP-nya. Oke, kemudian untuk saham selanjutnya adalah iya, kalau yang yang di luar gorengan cuma ini kayak MCN ya. Nanti kita lanjutkan dengan saham gorengan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.